Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-mab'utsu wal ibadah lillahi rabbil alamin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyuna fil akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kaum muslimin, jamaah Jumu'ah yang dicintai oleh Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, judul khutbah singkat ini karena pandemi yang mungkin ini merupakan satu signal buat kita. Judulnya ada dua media alat di mana kita berlindung kepada Allah. Dua. Pertama, biasa kita kenal rumahnya Allah, masjid. Baitullah, masjid. Yang kedua, kalamullah, lafaz, kata-kata Allah, Al-Quran. Dua ini. Cuma sayangnya dua ini orang abaikan. Yang abaikan bukan orang lain, internet kita sendiri. Masjid. Masjid kita bangun bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan insya Allah kita rencana ini kebersamaan kita, masjid yang megah akan dibangun. Mungkin tidak bertiang seperti ini, luar biasa. Jadi tentu masjid dibangun itu la masjidun ussisa 'ala taqwa, dibangun berdasarkan takwa kepada Allah, bukan untuk sentimen, bukan untuk menyakiti orang dan sebagainya, tapi semata-mata karena Allah. Jadi masjid salah satu tempat untuk berlindung kepada Allah. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 18 dijelaskan oleh Allah, A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah. Bahwasanya mereka-mereka yang selalu merindukan, mendambakan, mencintai, meramaikan, memakmurkan masjid-masjid Allah, man, siapa? Amana billah, percaya yakin adanya Allah, wal yaumil akhir, dan percaya akan terjadi peristiwa hari terakhir, kiamat. Yang ketiga, wa aqamas shalah, mereka yang selalu senantiasa salat 5 waktu. Yang keempat, wa ataz zakat, berzakat. Ini peranan saya sebagai wakil ketua bidang keuangan zakat Badan Basnas Sulawesi Tengah. Zakat dibayar 2 macam. Zakat fitrah hanya berlaku pada bulan Ramadan. Zakat mal tidak terikat dengan waktu, hanya bagi orang yang punya harta. Kita sudah paham semua. Bayar zakat. Nah, dari keempat tadi ini, orang yang mencintai masjid, mereka ini walam yakhsha illallah, mereka tidak takut kepada siapapun, hanya kepada Allah. Tentu timbul pertanyaan, bagaimana dengan pandemi? Sehingga jaga jarak. Kalau saya, no way. Saya tidak takut.
hanya kepada Allah. Kalau begitu, saf tetap rapat. Karena rapatnya saf dalam salat dan lurusnya saf itu salah satu penyempurnaan salat. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayo masjid kita cintai. Saya biasa tidak datang karena saya di masjid Jami, Kampung Baru. Oleh karena itu salah satu hadis Rasul ini tentang masjid. Ada hadis agak panjang. Dijelaskan. Sab'atun, ada 7 golongan. Yuzilluhumullahu fi zillihi yauman la zilla illa zillu. Di mana pada saat itu orang membutuhkan pertolongan dan tidak ada orang yang bisa memberi pertolongan kecuali Allah. Ada 7 golongan, ada 7. Yang pertama, ini mereka mendapat jatah ini, bantuan Allah. Imamun adilun, pemimpin yang adil, yang bijaksana, bijaksini dan bijaksono, baik. Yang kedua, wasyabun nasya fi ibadatillah. Nah, ini masuk. Seseorang yang selalu mengendaki dirinya menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang-orang yang selalu menggantungkan hati dan jiwanya itu di masjid. Kalau dia gantung, berarti pada saat dia ingat dia datang ke masjid. Mu'allaqun fil masjid. Ketika Bilal hayya 'alas salat, dia datang. Apalagi masjid dekat bertetangga dengan rumah-rumah. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, terakhir, Al-Quran. Al-Quran ini dikhawatirkan nanti adanya HP, sudah orang dinomor 3-kan. Saya tidak setuju dalam mengisi acara seorang qari'ah bertilawah dia pakai handphone. Al-Quran mushaf wajib dibaca. Ini sekarang kita dikhawatirkan juga Al-Quran itu dijadikan pajangan, dijadikan jimat untuk menolak bala. Nauzubillah min dzalik. Jadi Al-Quran itu tujuannya kita beli supaya mendapat barokah, petunjuk, baca. Bukan hanya sekadar dibaca, dipahami. Kalau kita tidak tahu, karena kita bukan basic pondok pesantren, beli terjemahan. Tidak jelas, cari ustadz-ustadz yang ada. Kaum muslimin rahimakumullah. Al-Quran sudah jadi pajangan dan sudah dibungkus dengan debu. Tak pernah dibaca lagi. Makanya karena dia salah satu media untuk melindungi diri kita mendekati Allah, baca Quran. Hadis Nabi mengatakan, Iqra'u al-Qur'ana fa innal Qur'ana atau fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kalau baca Quran, insya Allah si pembaca itu dikategorikan sebagai sahabat Al-Quran. Mau jadi sahabat Al-Quran? Gampang, baca. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran ini sebagai sahabat Al-Quran itu sendiri, qari atau qari'ah, maka dia akan mendapatkan syafaat, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita membaca Al-Quran. Ayo kita baca Al-Quran. Insyaallah jemaah sekalian, di tahun baru Masehi ini 2022 kita lebih banyak introspeksi diri, muhasabah kita. Jadi kaitan dengan judul itu, bagaimana masjid, bagaimana Al-Quran kita posisikan sedemikian rupa sebagaimana hadis Nabi mengatakan. Sisa kita sendiri memilih. Kata Nabi, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih atau rabihun. Artinya, barang siapa
harinya, hari ini lebih baik daripada kemarin. Dalam bahasa Kairi, nak belo papanganehi eohi daripada riawi. Maka dia diberikan predikat orang yang beruntung. Beruntung dia, karena lebih bagus hari ini. Tentu bagaimana masjid kita? Saya rajin ke masjid, lebih bagus hari ini daripada kemarin. Beruntung. Oh, saya kemarin tidak baca Quran, sekarang saya baca Quran. Beruntung. Yang kedua, mangkana yamu mithla amsi fahuwa magbun. Siapa harinya hari ini? Kalau bahasa Bugis apa ya? Podohae. Sama saja. Sama dengan. Misalnya kalau kemarin 2, ini hari juga 2. Dua-dua. Makanya disebut orang yang tertipu. Dan yang ketiga, mangkana yamu syarran min amsi. Siapa harinya lebih bagus kemarin, hari ini lebih jelek. Fahuwa mal'un, maka dia terlanat. Akhirnya kaum muslimin rahimakumullah, saya mengakhiri khutbah ini ada satu ungkapan orang tua. Kita bekerja menghadapi tahun baru, juga berhubungan dengan peningkatan kita untuk mencintai masjid. Insya Allah kita bangun, kita rembuk. Kemudian mencintai Al-Quran. Kata orang tua begini, dalam buku yang saya tulis, wasiat bersajak buat anak cucuku. Wahai anak cucuku, coba teliti bagaimana telur menetas. Itulah contoh hidup mencari jalan lintas. Bekerja dengan sungguh-sungguh agar berhasil tuntas. Pada usaha yang diridhoi Allah lagi pantas. Insya Allah hasilnya pasti berkualitas. Pantun berkata, jika berpikir jawaban segar, batasnya rumah bentangkan pagar. Lidah berzikir ucapan tegar, baca Al-Quran perasaan bugar. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.